Halo saudaraku, senang sekali saat ini saya jumpa lagi dengan Anda, dan kebetulan sekali saat ini saya ada di kota Solo dan saya ketemu dengan seorang wanita yang luar biasa ya, cantik sekali dan beliau adalah seorang penggerak sosial yang sangat-sangat bisa menginspirasi kita semuanya. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Eri Prima. Lengkapnya tadi Bu Eri Primasari Kusumadewi ya Bu ya? Iya. Iya. Ibu Eri sebagai Ketua Umum dari Barnas. Nah, Barisan Nasional apa itu? Nah, hari ini sebenarnya ada satu hal yang mungkin akan kita bahas tentang kegelisahan kita, khususnya Bu Eri ya, dalam hal ini tentang generasi muda saat ini. Nah, apakah itu? Ada apa dengan generasi muda? Kita akan bahas singkat bersama beliau. Nah, namun jangan lupa untuk like dan subscribe dulu. Like video ini serta subscribe channel saya. Baik saudara, saya langsung saja ya saat ini bersama Bu Eri sebagai Ketua Barnas, Ketua Umum Barnas. Nah, Barisan Nasional sangat dikenal ya di Indonesia ini dan ada di belasan provinsi ya Bu ya? Ada 14 provinsi. Di 14 provinsi, mungkin agak kelihatan biar yang di kamera ini teman-teman bisa kelihatan langsung cantiknya Bu Eri gitu ya. Nah, Bu Eri ini ingin sekali saya ingin tanya langsung sama beliau karena beliau fokus banget di satu gerakan sosial yang luar biasa. Nah, dari Barisan Nasional. Nah, sebenarnya menurut Bu Eri sendiri ada apa sih dengan generasi muda saat ini? Ya, sebenarnya untuk generasi muda itu ada banyak potensi yang luar biasa. Bakat-bakat terpendam. Tapi dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi seringkali menghilangkan sifat kebudayaan. Jadi di negara ini kan ada kebudayaan, bukan berarti ada seni, ada apa itu enggak. Cuman adanya etika, norma. Jadi lebih kepada etikanya gitu ya. Iya. Jadi berkurang begitu Bu maksudnya? Iya. Kesadaran berbudaya dan pengetahuan kebudayaan Indonesia itu sangat kurang. Jadi mereka gampang dihasut dari pengaruh-pengaruh luar. Karena bebasnya era teknologi saat ini begitu ya? Iya. Adanya seks bebas. Terus soal menghargai terus kepekaan terhadap sesama kayak gitu sangat kurang. Nah, kepekaan terhadap sesama saya sangat tertarik dalam hal ini. Seperti apa mungkin ini Bu dicontohin? Ya mereka lebih ke individual akhirnya karena sudah pegangannya handphone gitu ya. Iya. Sudah pegangannya handphone dan mungkin peran orang tua juga sangat kurang karena orang tua sendiri juga nggak paham arti kebudayaan kan. Seperti itu makanya misi kami cuma ingin supaya kebudayaan Indonesia ini ditingkatkan, dimunculkan lagi, supaya yaitu generasi muda itu lebih peka, lebih mengerti, memahami, lebih menghargai totalitas untuk berkarya, memunculkan, bukan berarti terus berkarya itu terus kita harus yang mati-matian untuk memunculkan kebisaan gitu, enggak. Cuman ya kita harus prihatin gitu loh Mbak. Prihatin bahwa anak-anak ini perlu pendampingan, perlu perhatian. Orang-orang yang di atas, orang-orang yang sudah diduduk kursi yang bener-bener yang strategis yang ini, apakah dari sekian banyak orang ini pejabat, sekian banyak orang-orang di Indonesia yang mempunyai posisi itu, apakah ada 50% yang memikirkan? Coba saya tanya, ada nggak? Sekarang apalagi dengan adanya
mengurangi tatap muka. Mereka sangat terbatas untuk bersosialisasi, ketemu dengan orang. Bagaimana mereka akan peka terhadap sesama, terhadap teman-temannya, terhadap orang tua, kadang juga kan juga kurang kan seperti itu. Bahkan anak-anak itu untuk lagu-lagu kebangsaan tuh sudah banyak yang mulai nggak bisa lagu-lagu itu. Tapi kalau lagu-lagu yang dangdut, yang lagi hot terkini, gitu. koplo, mereka malah pinter sekali gitu ya Bu ya. Ini jadi satu kegelisahan kita begitu ya. Sebenarnya dasar karakter itu, pembentuk anak-anak itu sangat penting. Jangan cuma memikirkan soal pengetahuan, soal kepintaran intelijensi aja intelijensi gitu ya. kayak gitu. Tapi yang penting itu yaitu tadi itu dari unsur kebudayaan yang saya bilang tadi, bahwa di Indonesia ini kita punya etika, kita punya norma. Ini bangsa yang beretika gitu loh, bangsa yang berkasih. Tapi kenyataannya tidak ada, cuman segelintir orang-orang yang memikirkan mereka, memikirkan nasib anak-anak bangsa. Narkoba, terus nikah di bawah umur, seperti itu peran orang tua seperti apa gitu. Karena memang peran pemikir bangsa ini ya harusnya mulai fokus ke anak-anak, ke generasi muda, untuk menata seperti itu. Apakah akan stop sampai di sini saja? Seperti itu. Jadi kepentingan pribadi mereka lebih diutamakan. Tidak berpikir bagaimana kelanjutan bangsa ini dengan keadaan generasi muda yang seperti ini. Berarti ini tugas dan tanggung jawab siapa sebenarnya untuk menyelamatkan generasi muda kita saat ini? Tugas bangsa. Berawal dari mana ini Bu? Kan memang bangsa ini kelihatannya sepertinya besar sekali. Bagaimana sih untuk merangkul anak-anak muda ini untuk kembali memiliki etika? Tugas semua yang ada di negeri ini. Semua yang ada di negeri ini. Termasuk saya, termasuk kita. Jangan cuma ketika kita berkarya itu ada kepentingan ya sudah, itu ada anak-anak supaya lebih baik. Kita dirikan tempat-tempat pelatihan, kita kumpulkan anak-anak, kasih pengertian, kita buat mereka nyaman di situ. Hilangkan HP, nggak usah bawa, yuk bersosialisasi gitu ya, seperti itu. Ada tokoh-tokoh budaya, ada tokoh-tokoh ini ya, anak-anak misalkan anak-anak sekolah yang kuliah itu, mahasiswa kita tarik untuk melatih anak-anak, melatih adik-adiknya. Dari situ akhirnya tercipta seperti itu sosialisasi. Juga gitu. Untuk soal pemakaian handphone juga itu harus diarahkan. Ada pendampingan seperti itu. Saya bilang generasi muda saat ini benar-benar rusak. Kenapa kita tidak menangisi di situ? Ini satu keprihatinan yang memang seharusnya menjadi satu bahan pemikiran yang serius. Mungkin juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk kita orang tua, untuk segi kecilnya begitu ya. Sehingga bagaimana mencarikan solusi agar anak-anak tidak kehilangan ini tadi hal yang sangat penting, yaitu unsur budaya yang dimaksud adalah etika gitu ya. Yang sudah jadi, yang sudah berposisi, yang berjabatan, yang sudah punya jabatan, semakin ingin meningkatkan
jabatan mereka, semakin ingin meningkatkan posisi mereka. Tapi dilihat anak-anak gelandangan yang di jalan, mereka nggak cuma butuh untuk hidup sampai mereka dewasa, kosong otaknya, nggak punya kapasitas. Kalau mereka dibimbing semuanya bisa. Bahkan orang gila di jalan pun kalau kita rangkul, kita dampingi, mereka bisa sembuh kok. Anak-anak ini pribadi-pribadi yang masih murni. Kalau kita arahkan, kita rangkul, kenapa tidak bisa? Gitu. Anak-anak di bawah umur sudah main di jalanan, balap-balapan, minuman keras, ada juga yang judi, narkoba paling merusak. Tolong diputar otak kita untuk memikirkan mereka. Bangsa ini akan besar melalui mereka. Karena mereka adalah penerus bangsa ini. Selanjutnya bangsa ini mau dibawa kemana? Sedang miskin moral. Sedang miskin moral. Karena adanya pemikiran untuk pribadi-pribadi. Individualismenya yang semakin meningkat ya. Iya. Mungkin seperti itu ya, mungkin nanti bisa dijabarkan. Dan ini yang memang menjadi satu fakta yang ada, problema yang ada di bangsa ini, tentang ada apa dengan anak-anak muda saat ini, generasi muda saat ini. Nah, satu harapan dari seorang Bu Eri ini apa sih, Bu? Mungkin untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia dimanapun berada, juga untuk pemimpin bangsa ini, dan juga untuk orang tua. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Bu, untuk 3 hal yang tadi itu. Untuk anak-anak muda, kalian adalah luar biasa. Yes. Kalian adalah harapan bangsa yang besar ini, bangsa yang luar biasa. Jadilah semakin luar biasa dengan saling menghargai. Tingkatkan kualitas hidup kalian untuk para pemimpin bangsa ini. Kiranya mari kita saling memikirkan, kita mulai memikirkan bagaimana anak-anak ini bisa melanjutkan studinya, melanjutkan hidupnya yang berkualitas, yang menjadi luar biasa, tanpa pengaruh-pengaruh yang tidak benar. Intinya seperti ayolah jangan menggiring mereka ke politik, menjadikan mereka mangsa untuk politik, menjadikan mangsa mereka untuk kepentingan pribadi kalian. Jadi tolong dipisah-pisahkan. Jadilah pemimpin yang amanah, yang benar-benar memikirkan nasib bangsa. Seperti itu. Untuk orang tua di seluruh Indonesia, atau mungkin juga yang nonton saat ini calon orang tua. Nah, ini mungkin ada satu pesan juga yang mau disampaikan. Ya, untuk orang tua, sebenarnya anak-anak itu hanya butuh pendamping dan arahan lingkungan yang baik. Jangan kebanyakan orang tua itu kan melibatkan permasalahan mereka ke anak. Seperti misalkan mau sekolah, malah mengeluh nggak ada biaya. Tunjukkan bahwa kalian itu bisa, bahwa kita bisa mengantar anak-anak kita ke jenjang lebih baik tanpa ada keluhan-keluhan terhadap mereka. Sekalipun kita banting tulang, tangan di bawah, kaki di atas, istilahnya begitu ya, Bu ya. Banting tulang untuk mereka supaya mereka bisa kuliah, bisa sekolah, beri yang terbaik buat mereka.
Mungkin itu saja, Bu. Iya. 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 Sangat inspiratif buat kita. Satu yang saya garis bawahi, ada degradasi moral yang terjadi pada generasi muda kita saat ini, dan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita harus selesaikan bersama. Nah, mulai dari anak-anak muda, kita punya fungsi sendiri-sendiri untuk kita membangun diri kita, untuk orang tua juga. Ingat bahwa anak-anak kita perlu pendampingan, dan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah satu tugas yang sangat berat, karena anak muda, generasi muda adalah penerus dari bangsa ini. Semoga perbincangan kita, saya bersama Ibu Eri sebagai Ketua Umum dari Barisan Nasional, satu penggerak sosial yang luar biasa, ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semua dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga Bu Eri untuk sharingnya. Dan sampai jumpa. Jangan lupa like dulu video ini serta subscribe channel saya. Salam kreatif dan inspiratif.